Selamat Tuan, semua wilayah selatan kembali. Akhirnya aku buat Nebi Naga bangga. Tunggu aku Putri, aku segera kembali. Bayu, bagaimana hasil penyelidikanmu? Sudah jelas, tapi mungkin Tuan lihat sendiri. Ayah, Ibu, tolong aku. Kami temukan putri kecil bernama Rizka. Setengah tahun lalu kecelakaan. Sekarang dirawat, nyawanya terancam. Berani sentuh putriku? Bayu, siapkan mobil. Tuan. Putri, 6 tahun. Aku penuhi janji padamu. Kamu tega sama putri kita? Tuan, pikirkan lagi. Wilayah selatan butuh Tuan. Jaga tanah air, damai dunia. Tapi aku jaga tanah air, mana rumahku? Putuskan. Pulang. Tuan Besar, misi persekongkolan keluarga Santoso berhasil. Rizky sudah ke Medan Selatan. Rizky, kau rusak keluargaku. Musnahkan rumahku. Kau pasti rasakan rasanya kehilangan mereka. Sudah hampir mati, masih mau pakai jamur merah sakti? Mending kuseret saja buat latihan. Ayahku pahlawan besar. Dia pasti selamatkan aku. Si manis, kamu juga tahu pahlawan. Kamu gak apa-apa, Rizka? Ayah, kamu ayahku. Aku kangen, Ayah. Ayah lama tak pulang. Ibu selalu dihina orang. Ayah sudah pulang. Tak ada yang berani ganggu kalian lagi. Aku tahu. Kamu sapam sampah itu. Putri mana? Putri Anindya. Putri sama Mas Aditya lagi bersenang-senang. Berani kau sentuh aku. Aku orang Mas Aditya. Siapapun dia. Ayo sini. Bagus juga. Kenapa? Mau pura-pura ya? Biar ku cicipi rasamu. Mas Aditya, jangan mendekat. Jangan. Wanita bilang jangan, itu berarti mau? Jangan pura-pura suci. Kau pikir kau masih putri kedua Anindya? Mau jamur merah sakti selamatkan putrimu? Dengar ya, satu-satunya jamur merah sakti ada di keluarga Santoso. Kalau kau layani aku hari ini, mungkin aku akan gunakan untuk selamatkan putrimu. Demi Rizka, semua itu sepadan. Putri Anindya, siapa yang gangguin aku? Rizky Pratama. Ternyata kau satpam sampah itu. Putri Anindya, Rizka hampir mati. Kau malah main di sini. Kau tak pantas jadi ibunya. Kau sendiri. Kau lenyap 6 tahun. Beraninya kau bicara. Kau lenyap 6 tahun. Kenapa kau bilang? Dasar tak becus. Tak bisa sendiri malah menyalahkan orang. Kau gila. Kau tak apa, Mas Aditya? Minggir! Kau datang pas sekali. Sedikit lagi, istrimu sudah kuhajar. Kau mati hari ini. Jangan pukul dia. Minggir! Jangan mendekat. Aku tak bisa jamin apa yang kulakukan padanya. Lepaskan dia. Lepaskan. Silakan. Barang bekas, aku tak mau. Kau tahu apa yang kau lakukan? Kau hancurkan satu-satunya harapan Rizka. Pemimpin Agung, kembalilah. Putri kecil hampir mati. Pemimpin Agung, cepat kembali. Putri kecil hampir mati. Rizka, jangan menyerah. Ayah datang nolongmu. Bayu Jarum Phoenix. Ayah. Pemimpin Agung, tak apa. Tak apa.
Demi selamatkan Rizka, ku habiskan semua tenaga. Hidupnya bertambah 3 tahun. Bayu, ajak semua rumah penyembuh cari jamur merah sakti. Hanya itu yang bisa selamatkan Rizka. Baik. Kenapa tak bilang padaku kau hamil? Apa gunanya bilang padamu? Aku akan tanggung jawab. Tanggung jawab? Rizky Pratama, kau cuma satpam kecil. Malam itu cuma kecelakaan karena aku mabuk. Tapi anak itu tak bersalah. Baiklah, aku bisa mengiyakan anak ini. Tapi kau harus gantikan sepupuku ke medan perang. Jadi anak itu cuma alat tawar bagimu. Benar? Rizka! Putri Anindya, kau tak tolong putrimu. Aku tolong. Mas Aditya, aku mohon, berikan jamur merah sakti. Aku akan lakukan apapun permintaanmu. Siap lakukan apapun? Bagus. Tariklah untukku. Kalau aku senang, mungkin ku berikan. Aku mohon, berikan jamur merah sakti. Aku akan lakukan apapun. Sekarang baru mohon padaku. Kenapa tadi enggak? Waktu cari sapam sampahmu kok enggak? Dasar murahan. Mas Prasetyo, aku tak tahu dia datang. Mas Prasetyo, sekarang jamur merah sakti harapan satu-satunya cahaya. Aku mohon, aku akan lakukan apapun. Siap lakukan apapun? Bagus. Tariklah untukku. Kalau aku senang, mungkin ku berikan. Aku nggak bisa menari. Halitari Akademi Tari. Bilang nggak bisa menari. Jangan pura-pura. Tari. Aku mau lihat kamu menari goyang. Lepaskan. Aku lepas. Lepaskan dia! Kamu lagi berani ke rumahku. Fajar, serahkan jamur merah sakti. Ku beri kau hidup. Yang mau jamur merah sakti lagi, berlututlah padaku. Jangan keterlaluan. Aku memang keterlaluan. Apa? Kamu juga cuma sampah. Kau mau apa? Tak mau selamatkan Cahaya. Biar aku saja. Serahkan jamur merah sakti. Mau jamur merah sakti? Oke. Biar aku puaskan istrimu. Baru ku berikan. Biar aku nikmati istrimu dulu. Baru ku berikan padamu. Ayo sayang. Dasar tak tahu diri. Dengar ya, jamur merah sakti ada padaku. Aku takkan kasih ke kamu. Ku biar kalian lihat si kecil mati perlahan. Apa kalian bisa menghukumku? Berani kau pukul aku? Dasar wanita! Pegawai, tangkap mereka! Pemimpin, jamur merah! Putri kecil. Gawat, kau tahu kau menyinggung siapa? Keluarga Santoso, keluarga terbesar di kota Samudra. Terus kenapa? Tak sebanding dengan nyawa Rizka. Sadarlah, kau masih sombong seperti dulu, tak tahu diri. Nyawa Rizka lebih penting. Apa aku tak tahu nyawa Rizka penting? Kau pikir aku lakukan ini demi apa? Jamur merah cuma ada di Santoso. Aku cuma anak buangan Anindya. Apa daya aku? Aku cuma putri keluarga Anindya yang dibuang. Aku bisa apa? Baguslah. Sudah mau mati, masih bermesraan. Putri Anindya, berani kau pukul aku? Ada berapa nyawa? Berapapun nyawa, takkan cukup membayarnya. Mas Aditya, aku mohon, berikan aku jamur merah sakti. Masih mau jamur merah sakti? Masih mau jamur merah sakti? Aditya, berani. Lepasin aku. Lepasin? Jangan terlalu polos. Hari ini kau lihat saja aku main istrimu. Lihat baik-baik. Dawat, pemimpin agung paksa batasan. Bakar nyawa, pulihkan kekuatan. Dawat!
Jangan mendekat. Sini jamur merah sakti. Tak mungkin. Ayah! Ibu! Lepaskan anakku! Ayah. Ayah. Dia berani lukai aku. Mau jamur merah sakti? Berlutut dan mohon padaku. Berhenti! Berani kau maju lagi. Aku akan hancurkannya. Takkan ada yang dapatkan. Istri dan putrimu ada di tanganku. Kau mau lihat mereka mati di depan matamu? Ibu! Aku sujud. Ibu! Pukul dia! Rizka! Putri! Aduh, suasana seru banget. Pukul sampai mati. Pemimpin Agung, maaf terlambat menolong. Lepaskan! Rizky, aku mohon. Lepaskan ayah aku. Siap lakukan apa saja. Mohon. Mohon. Tolong! Ayah! Ayah! Pemimpin Agung, sudah bangun. Gimana, Rizka? Putri kecil aman, sudah keluar dari bahaya. Rizka mana? Rizka sedang beristirahat. Kamu siapa? Aku dokter. Terima kasih. Maaf. Maaf, kalau tak ada kamu, mungkin tak akan bisa bertemu Rizka lagi. Bodoh. Aku yang harus minta maaf. Aku salah paham. Oh ya, kukira mereka panggilmu pemimpin Agung. Ini, mereka panggil aku babi gila. Ya, babi yang gila. Pokoknya kamu tak jujur. Ayah, ibu, kakek, kenapa ke sini? Kenapa? Kita tak boleh ke sini. Barusan ada kabar keluarga Santoso langgar hukum. Sudah dihukum rumah ksatria. Bapak dan anak Santoso hilang. Kamu dulu dekat sama mereka. Hati-hati. Ternyata demi Rizka, aku cari masalah Santoso. Sekarang Rizka sudah sembuh. Aku takkan hubungi Santoso lagi. Ingat janji kamu. Tapi jangan senang dulu. Meski nikahmu sama Santoso batal, tapi keluarga Anindya takkan izinkan kamu sama Satpam Bau ini. Meski nikahmu sama Santoso bubar, tapi keluarga Anindya takkan izinkan kamu sama Satpam Bau ini. Kenapa? Meski dia pernah berperang 2 tahun, apa gunanya? Dia pantas untuk keluarga Anindya. Situasi ini, kalau kamu sama dia, keluarga Anindya akan jadi bahan tertawa. Ini nikahku sendiri. Aku yang putuskan. Rizky juga ayah anakku. Kurang dari dia. Tak bisa. Kau benar-benar lancang. Keputusan putri tak boleh dipaksa. Termasuk kalian. Lancang! Kau pikir kau siapa? Aku mendidik anakku sendiri. Siapa kau bicara padaku? Lagian, kau bukan menantu Anindya lagi. Beraninya bicara di sini. Pergi sana. Ayah, ini urusanku sendiri. Tak boleh putuskan. Kau masih ingin Anindya lebih menderita? Kau mau keluarga kita jadi bahan tertawaan kota samudra? Percaya nggak? Kalau kau tetap mau sama dia, rumahmu akan kuterima. Kartu debitmu akan kututup. Kalian akan kelaparan. Kalau kau tetap mau sama dia, rumahmu akan kuterima. Kartu bankmu akan kututup. Biar kalian kelaparan. Meski aku dan Rizky kelaparan, aku rela. Baik. Mulai hari ini, kau harus pergi. Kau tak ada hubungan dengan keluarga Anindya. Kakek, katakan saja. Syarat apa biar kaki izinkan aku sama Putri? Aku tak mau Putri sedih. Syarat apa? Rizky Pratama. Kau yang merusak nama baik keluarga Anindya. Sekarang tanya syaratnya. Boleh? Kau mau tunjukkan diri? Baik. Grup Cahaya Mandiri utang 50 miliar.
Kalau 3 hari ini kau bisa dapatkan utangnya, aku izinkan kau sama Putri. Grup Cahaya Mandiri? Kakek, tak mungkin. Tak perlu 3 hari. Besok pagi, semua utang akan kuberikan. Hal kecil pun tak bisa. Jamur merah sakti pun sia-sia. Tuan Besar, aku juga tak sangka, Rizky. Perlu aku pikirkan. Kau bodoh. Jangan salahkan musuh. Tuan Besar, beri aku kesempatan lagi. Aku pasti hukum dia. Ini kesempatan terakhirmu. Kalau tak bisa hajar Rizky, tak ada gunanya kau di sini. Baik. Bayu, atur tempat untukku bertemu Bapak Grup Cahaya Mandiri. Sudah diatur, Hotel Sungai Indah. Putri, kenapa? Kok masih bisa tertawa? Kok bisa setuju hal begitu? Grup Cahaya Mandiri itu perusahaan yang didirikan gangster Kota Samudra. Kamu... Tenang saja. Lagian, aku tak mau karena kamu bertengkar dengan keluargamu. Tapi tak ada yang berani tagih Grup Cahaya Mandiri. Utang harus dibayar. Lagian, demi kamu, semua sepadan. Oh iya, aku kenal manajer Purnama dari Grup Cahaya Mandiri. Biar aku telepon tanya. Gak usah. Tunggu sampai sungguh tak ada cara. Tenang dan istirahatlah. Aku keluar dulu. Halo? Manajer Purnama? Aku Putri Anindya. Ada hal mau aku tanyakan, bisa? Hotel Sungai Indah. Oke. Salam. Salam, Tuan. Tak tahu Tuan memanggil saya untuk... Bangunlah. Ku dengar kamu utang ke keluarga Anindya 5 miliar. Benar-benar, aku segera lunasi. Jangan-jangan. Itu 10 miliar. Pokok bunga. Tambah kontrak 3 miliar lagi. Kau keluarkan uang. Manajer Purnama, maaf ya, wajib keluar di akhir pekan. Gak apa-apa, malam romantis baru saja dimulai. Nona Anindya susah tidur, itu wajar. Manajer Purnama, begini. Saya datang ke sini untuk urusan Grup Cahaya Mandiri dan keluarga Anindya soal utang 5 miliar itu. Lihatlah, bisa bantu ke ketua. Besok lunasi utang kami. Tenang saja, cuma 5 miliar. Dengan hubungan saya dan ketua, 10 miliar pun bukan masalah. Soalnya Nona Anindya cantik. Aku gak tega menghancurkan hatimu. Manajer Purnama, hormati diri. Manajer Purnama, hormati diri. Hormati diri. 6 tahun lalu soal satpam semewa gosip, lahir anak tak diinginkan. Sekarang bicara hormat diri. Ungkit aku saja boleh, tapi jangan ungkit putriku. Untung kamu aku suka. Kalau tak layani aku hari ini, jangan harap keluar dari sini. Aku anak buah Hendra, mau lari kemana? Mau lari kemana? Rizky, dia dagu aku. Budi Purnama, ada apa? Bapak. Ini orangmu? Dengar ya, hari ini Tuhan pun tak bisa selamatkanmu. Maaf Tuan Pratama, aku tak bisa mengatur orangku. Kau tahu harus bagaimana kan? Baik. Kenapa Hendra mau dengar kamu? Rahasia. Nanti ku bilang. Masih punya muka, Bulan? Cepat kemas barangmu. Siap pergi sana. Andy, apa maksudmu? Apa maksudnya lagi? Satpam sampah ini tak bisa bicara. Berani minta uang, Pak Harimau. Menurutku, meski cuma lap sepatunya, Pak Harimau pasti jijik. Andy, Wano bagaimana? Rizky lebih hebat darimu. Dulu kamu kabur pulang. Rizky yang gantikan ke Medan. Pengecut kamu. Masih punya muka. Aku pemecut. Itu urusan keluarga kita. Daripada kamu yang tak tahu diri, merusak nama baik, aku jauh lebih hebat darimu. Di seluruh samudra, siapa yang sepertimu? Pacaran sama sampah, malah punya si manis. Kak, berani bicara buruk putri lagi, aku habisi kamu. Aku habisi kamu. Hentikan, berisik sekali, masih pagi-pagi.
Tak tahu aturan. Kakek. Lihat. Sampah ini pukul aku. Di rumah kita. Dia tak hormati kakek. Berani sekali. Satpam sampah sepertimu berani berulah di keluarga Anindya. Kau memang tak tahu mati. Kau memang tak tahu mati. Kakek, ini bukan salah Rizky. Salahkan aku saja. Kau tak hormati orang tua si manis. Bukan salah Putri, itu Andi. Dia yang permulaan hina istriku. Omong kosong. 50 miliar grup cahaya mandiri kau sudah dapatkan kan? Kau memang tak dengarkan kata-kataku. Benar. Cepat pergi. Siapa bilang takut tagih? Utang 50 miliar, bunga 100 miliar, dan kontrak 30 miliar. Lihat sendiri saja. miliar. Mana mungkin? Kakek, si sampah itu bohongi kita. Jelas-jelas palsu. Apa maksudnya? Di sini tertulis siap kasih komisi 80%. Jelas-jelas palsu. Perusahaan mana yang bodoh berniaga rugi begini? Kau pikir kita mudah ditipu? Memang sama-sama sampah. Sesama penipu. Ibu, kenapa bicara begitu? Menurutku, hari ini saja usir mereka berdua. Ibu, kenapa bisa bicara begitu? Harusnya gimana? 6 tahun lalu kamu sudah permalukan keluarga Anindya. Sekarang mau bawa check-in kontrak palsu lagi. Kau anggap keluarga Anindya bodoh. Kontrak ini bukan palsu. Benar apa? Ayah, menurutku segera saja usir mereka dari sini. Betul. Kalian di sini cuma permalukan keluarga Anindya. Cukup, Rizky. Awalnya aku mau kasih kalian kesempatan. Tak sangka kalian anggap aku bodoh. Keluarga Anindya tak mau kalian lagi. Pergi. Kalau aku bisa buktikan kedua ini asli. Bisa buktikan? Kalau asli, aku sujud lalu lap sepatumu. Itu kata kamu. Nanti jangan ingkar janji. Hendra, ke keluarga Anindya. Rizky, kamu jago pura-pura. Jangan-jangan cari aktor palsu. Kita semua kenal Pak Saputra. Betul. Kau kira ketua grup Cahaya Mandiri Hendra Saputra anjingmu? Panggil saja datang. Kau pikir ketua grup Cahaya Mandiri Hendra Saputra anjingmu? Panggil saja datang. Rizky Pratama. 6 tahun tak jumpa. Kau tak jadi hebat. Malah makin tak tahu diri. Rizky, ayo kita hentikan saja. Dasar tak punya harga diri. Nyari pacar yang lucu begini. Nanti. Semoga kalian juga bisa bicara sekeras ini. Cek asli atau palsu? Tanya saja sendiri. Pak Saputra. Jangan main-main. Kalian pikir 2 cekku itu palsu? Pak Saputra, ini jelas palsu. Cekku palsu? Pak Saputra, tenang dulu. Tenang. Jangan sok hebat. Utang 500 miliar itu aku bayar. Karena muka Tuan Pratama, kalian tak tahu diri juga. Tuan maksud Tuan Pratama? Ada berapa Tuan Pratama? Tentu Rizky Pratama. Tentu saja Tuan Rizky Pratama. Dia itu... Aku pernah selamatkan Pak Saputra. Dia cuma balas budi saja. Kukira hebat. Ternyata cuma nempel orang. Tak pernah lihat orang malu seperti kamu. Kontrak 3 miliar itu apa juga kamu yang memohon bekal? Semua ini sama-sama keinginan Pak Saputra. Pak Saputra, Rizky ini dulu pas jadi satpam sungguh tak bisa diandalkan. Kalau dia ancam Anda, semua ini bisa kami kembalikan. Sebagaimana? Pak Saputra, kontrak 3 miliar itu diberikan pesampah ini. Lebih baik beri aku. Kontrak 3 miliar hanya kerjasama Nona Anindya. Kau pikir kau siapa? Pak Saputra, kemampuan kerjaku paling unggul di keluarga Anindya. Tenang saja. Itu niatnya. Jangan berulah. Kalau tidak, keluarga Anindya musnah. Kakek. Pak Saputra, Anda memilih Putri, berarti dia mampu. Kenapa kami nolak? Biar aku terima untuk Putri. Pemimpin Agung. Kenapa tadi tak izinkan mengungkapkan identitas Anda? Belum saatnya. Panggil saja Tuan Pratama. Baik. Kudengar ada kabar Santoso. Orangku di pabrik terbengkalai. Pernah lihat mereka.
belum tahu keberadaannya. Suruh orangmu cari tahu lebih lanjut. Aku musuh mati dengan Santoso. Aku harus balas dendam mereka. Baik. Salah pria dan wanita itu. Dendam ini pasti kubalas. Rizky beruntung sekali. Sekali tolong. Orang penting. Haruskah kita biarkan mereka sombong? Kak, aku ada ide. Memang benar, wanita paling kijang. Kali ini, mereka tak akan bisa kabur. Kalau Putri Anindya benar naik, kita berdua tamat. Aku mau Putri Anindya ini takkan bisa bangkit lagi. Bukannya lagi buat produk baru? Aku sudah di depan lift. Tunggu sebentar. Dokter. Putri. Silakan keluarkan keluarga dulu saat operasi. Hampir saja. Pemimpin Agung, bagaimana Ibu? Sekarang juga selidiki ledakan keluarga Anindya. Kalau kutemukan ada yang main belakang, biar dia menderita sampai mati. Baik. Putri Anindya akhirnya bangun juga. Seluruh keluarga menunggu si pembawa sial ini. Ayah. Entah kenapa dulu ayah ambil dia pulang. Perusahaan ini sudah lama berdiri, tak pernah terjadi satu kecelakaan. Lihatlah sekarang jadi seperti apa. Hari ini kamu tanggung proyek grup Cahaya. Hari pertama kerja malah terjadi ledakan. Kamu hebat juga ya. Maaf. Putri, di kecelakaan ini ada magang yang wajahnya luka bakar. Parah sekali. Apa? Cuma bisa nangis. Apa gunanya nangis? Kukira kamu hebat. Ternyata tak bisa apa-apa. Tak guna. Ibu. Jangan panggil ibu. Aku tak punya anak sepertimu. Aku tak punya anak sepertimu. Ibu, Putri itu tak punya bakat besar. Kerja sama grup Cahaya Mandiri. Kalau aku dan kakak yang urus, takkan begini. Betul. Anak itu sungguh kasihan. Masa depannya gimana? Karena kecelakaan ini disebabkan Putri cabut semua jabatan Putri. Kerjasama grup Cahaya Mandiri serahkan ke Andi. Ayah, luka Putri belum sembuh. Sekarang kau pikirkan mengganti orangnya. Apa tak terlalu cepat? Ayah, apa ayah masih harap Putri dalam sebulan ini bisa kerja normal? Seluruh keluarga Anindya, sekarang selain aku dan kakak, siapa lagi yang bisa jadi ketua proyek ini? Siapa berani? Rizky. Soal grup Cahaya Mandiri diberikan Pak Saputra langsung ke Putri. Harusnya Pak Saputra yang ganti. Proyek grup Cahaya soal pergantian ketua jangan bahas dulu. Tunggu rapat perusahaan saja. Ikut aku ke kamar sebelah. Lihat luka magang itu. Rizky, aku sungguh tak berguna. Hal kecil pun tak bisa kulakukan. Anak kecil itu karena aku jadi luka bakar. Tak apa, Putri. Semua akan baik-baik saja. Putri, aku keluar sebentar. Kau istirahat di sini. Semua akan baik-baik saja. Putri, aku keluar sebentar. Kamu istirahat di sini. Pemimpin Agung, aku baru saja pergi sendiri ke lokasi ledakan pabrik, memastikan ledakan disebabkan bahan kimia. Lanjut. Tapi aku selidiki percobaan obat ibu. Terkena ledakan, Dewi terluka parah. Dia mahasiswanya? Benar. Menurut penyelidikan, Dewi dan Melati bertemu selama 2 jam. Isi percakapannya belum bisa diketahui. Antar aku ke Dewi. Luka bakar luas. Kalau semalam aku tak usir Putri, dia yang di sini. Pelakunya memang kejam.
Sangat jahat. Kalian siapa? Siapa yang izinin masuk? Dewi. Aku bukan Dewi. Kalian salah orang. Aku tak tahu apa-apa. Aku tak tahu kau diancam siapa. Atau ada rahsia kau di tangan orang lain. Kalau jadi begini, pasti tak rela kan? Kerjasama dengan pemimpin agung bisa bantu kau. Tak, aku tak tahu kalian bicara apa. Semalam, kau dan Melati dari grup Anindya bicara apa? Malam kemarin, kamu sama Melati dari grup Anindya ngomongin apa sih? Katakan semua yang kamu tahu. Aku bantu kamu pulih. Juga hapus semua bahaya. Kamu beneran bisa bantu aku? Legenda arwah Sungai Kuning. Rumah sembuh rahasia. Kamu dari rumah sembuh? Benar. Asal kau kasih tahu semua, bukan cuma bantu pulih, wajahmu juga sembuh. Baik, aku setuju. Asal aku pulih, aku kasih tahu semua. Aku nggak mau jadi monster begini. Orang terluka memang manja. Berani suruh kakek tunggu. Beraninya kamu. Setidaknya lebih baik daripada orang licik. Jangan berkilah di sini. Cukup. Karena seriusnya insiden ini, sudah konsultasi dengan Dewan Direksi, menyingkirkanmu dari posisi penanggung jawab grup Cahaya Mandiri, dihentikan 6 bulan, gantiin sama Melati. Dihentikan 6 bulan? Aku keberatan. Aku menolak. Kakek, soal ajakan pabrik, pasti ada hal di baliknya. Sebaiknya kakek selidiki dulu. Grup Anindya, kapan toleransi sapam sampah ngomong sembarangan? Rizky, sudahlah. Soal ini semua salahku. Bukan salahmu. Apa aku ngomong sembarangan? Melati pasti tahu. Jangan ibu lagi. Tak ada urusan Lati. Sembarangan saja. Menurutku, dia cuma cari-cari orang buat disalahkan. Walau bagaimana, Melati tetap anggota grup Anindya. Mana mungkin dia lakukan ini? Betul. Malah Putri Anindya sering bikin keluarga Anindya jadi bahan tertawaan. Menurutku, masalah grup Anindya kali ini kerjanya dia. Kalau kakek tak percaya, biar aku buktikan. Apa ada bukti menuduh Melati? Lihat saja sendiri. Masuklah. Karena kakek tak percaya, biar ku seret bukti. Abah, apa ada bukti menuduh Melati? Lihat saja sendiri. Masuklah. Rizky, jangan sok hebat. Rizky, sebenarnya ada apa? Keluarga Anindya tak boleh kau main-main. Hari ini, kalau tak ada bukti, kau dan Putri langsung keluar dari sini. Bapak Pratama? Dewi? Dewi, benar kamu? Putri, maaf kalau bukan aku, kau takkan terluka. Aku yang harus minta maaf. Jelas-jelas Melati yang harus minta maaf. Omong kosong. Aku salah apa padanya? Jangan asal tuduh. Aku tuduh? Kau ancam aku pakai ibu, kau lupa. Kau mau ancam Putri, kau lupa. Kau mau bunuh aku, kau lupa. Kau mau bunuhku saat itu, kau lupa. Melati, hatimu kejam sekali. Melati, dia berkata jujur. Kakek harus percaya padaku. Mereka bersekongkol menipumu. Semua ulah Putri. Kakek harus percaya padaku. Cukup. Sudah jelas, tak ada korban jiwa, tak ada masalah besar. Kakek maafin kau. Kau punya kesempatan bertobat. Terima kasih, kakek. Ini tak adil. Sudah jelas siapa pelakunya. Kenapa Melati tak dihukum sebagaimana mestinya? Kakek punya alasan sendiri. Tak usah kau satpam bau mengatur kakek. Lagian ada tugas. Selain Melati, tak ada yang bisa. Lihat, ini kemampuan. Ubah nasib. Kakek, aku juga bisa yang dia bisa.
Jangan pukul dia. Minggir! Kamu nggak apa-apa, Mas Aditya? Apa dia masih ingat Aditya itu? Cepat pakai. Jangan Aditya tak ketemu, kamu malah sakit mati. Rizky, apa maksudmu? Tak kusangka kau nikahi pembunuh putrimu sendiri. Kau sungguh hebat. Jadi, kau tak pernah percaya padaku? Betul. Aku tak pernah percaya padamu. Oke, kayaknya aku buta. 6 tahun lalu, aku suka brengsekmu. Ku beri kau anak. Kau tunggu 6 tahun. Aku memang murahan. Tunggu. Kakek cari kamu. Karena kau bilang yang orang lain bisa, kau juga bisa. Pas banget, kami dan RS Samudra ada proyek 100 miliar. Kau bisa kerjakan. Pacar Melati itu murid direktur RS Nusantara. Putri, jangan cari malu saja. Gimana, Putri? Jangan-jangan kau mau mundur saja. Gimana, Putri? Jangan-jangan kamu mau mundur. Kalau orang lain bisa, tentu kita juga bisa. Baik, aku beri kau kesempatan. Tapi ingatkan, kalau tak bisa, serahkan proyek 3 miliarnya kepada Melati. Kakek! Aku bisa. Putri, lawan aku. Kau masih belum matang. Dewi masih ada hal yang belum jelas. Waktu itu, kalau kau tak pergi, yang mati di laboratorium, itu kau. Kau berani pukul aku? Kan demi kakek. Aku takkan balas. Nanti, kalau kau berani sentuh Putri lagi, kau akan menyesal hidup di dunia ini. Ayo. Rizky, Putri. Putri, aku tak mau kecewakan kalian. Tapi Dokter Sakti cuma mau temui aku. Kalian berdua tak ada kesempatan. Aku takkan menyerah. Aku harus masuk ke dalam. Coba lihat di cermin. Lihat seberapa hebat kau. Kau mau dipukul lagi? Lihat saja nanti. Rama. Melati. Ayo, kita masuk. Mereka bukan teman aku. Kata Dr. Sakti, proyek kerjasama Rumah Sakit Nusantara sudah ketemu perusahaan yang cocok. Kalian pulang saja. Kau siapa? Aku siapa? Aku murid Dr. Sakti. Orang tak penting tak diterima. Ini. Nati, ayo kita masuk. Guru sudah tak sabar menunggu. Serius? Tentu saja. Proyek ini pasti untuk perusahaanmu. Cuma kepala rumah sakit kecil. Kenapa sok sombong? Pacarku murid Dokter Sakti, juga pewaris keluarga Wijaya. Jangan sok iri, soalnya tak dapat. Rizky, ayo kita pulang saja. Putri, kita sudah jauh-jauh datang. Ayo, kita temui Dokter Sakti itu. Kau siapa? Kamu siapa? Guruku Dokter Sakti Rumah Sembuh. Gak bisa asal ketemu. Begini saja. Lihat saja ke arahku. Ajak mereka lihat dunia. Lagi pula, mereka bisa ketemu gurumu. Itu juga beruntung sekali. Baik, ikut saja. Ayo, ikut aku masuk. Rama, orang grup Anindya ada? Halo Dokter Sakti, aku Melati, pacar Rama. Juga yang datang bahas kerjasama. Cuma ini. Rama. Ini, kamu siapa? Beraninya bahas kerjasama. Aku Dokter Sakti. Jumpa lagi. Rumah Penyembuh Agung. Rizky, kamu kenal Dokter Sakti? Ini Nona Anindya. Soal grup Anindya, sudah kudengar. Dari Rumah Sakit Nusantara, aku mau bahas kerjasama 100 miliar. Ini Putri. Sudah Dokter Sakti tawarkan. Cepat terima saja. Terima kasih Dokter Sakti. Si Dokter Sakti salah orang. Aku yang dari grup Anindya. Dia tak punya jabatan di perusahaan kami. Kamu harus bicara kerjasama denganku. Benar, Guru. Melati wakil keluarga Anindya. Diam, dasar buta.
Kalau kau tak mau menyerah, biar kutunjukkan kenapa aku tak pilihmu. Rumah Sakit Nusantara tak mau kerja sama orang licik. Kau Sudah lupa soal Dewi. Siapa pun takkan kerja sama dengan wanita licikmu. Aku yang obati luka Dewi. Jadi aku tahu semua kejahatanmu. Keluar sekarang juga. Rama, cepat bantu aku bicara. Kau murid Dokter Sakti, kata kau pasti dihargai. Cepat bantu aku. Gak dengar kata guru. Keluar! Kakek, tenang saja, wajar Rizka. Aku sudah ketemu, dia sangat andal. Kemampuan Rizka, kakek belum tahu. Soalnya, proyek 1 triliun. Jika Rumah Sakit Nusantara setuju, itu bagi keluarga Anindya keuntungan luar biasa. Benar. Kakek Melati datang. Melati, ada apa? Rumah Sakit Nusantara setuju? Melati! Kakek, gak usah. Kontrak grup Anindya dan Rumah Sakit Nusantara sudah Putri dapatkan. Putri dapatkan? Benar-benar, tapi kalau mau kontrak, gunakan jabatan Putri untuk tukar kontrak. Aku nggak mimpi kan? Aku jadi wakil manajer. Gajinya sampai 80 juta sebulan. Asal kamu senang. Oh ya, kamu kenal Dokter Sakti dari mana? Orang Rumah Sembuh ikut obati Dewi di rumah sakit. Aku kebetulan lewat. Cuma kebetulan saja. Berkat kamu kali ini. Kalau tidak, tak ada yang tahu aku tak bersalah. Pemimpin Agung, melalui Melati, aku juga temukan hal lain. Apa? Letupan di Anindya bukan cuma karena kebakaran, ada dinamit. Dinamitnya dari mana? Kami temukan, dia dapat dinamit dari Rama, dan ini bukan kerjasama pertama mereka. Putri, kecelakaan Putri itu ulah Rama. Rama, malam ini hari kematianmu. Sayang, jangan marah. Mana mungkin aku pukulmu? Yang itu buat kakek lihat. Dasar Rizky! Berani kau pukul! Kau permalukan aku depan kakek! Ku bunuh kau! Lepaskan. Kau yang tabrak Rizka. Kenapa? Kamu kenal si manis itu? Rizka itu putriku. Bayu, lakukan. Di hidup lain, hati-hati. Berani kau pukul! Ayahku Yudi Wijaya! Ku bunuh kau! Keluarga Wijaya tak kuanggap. Tuan Tua, gawat Tuan Tua. Tuan Muda terluka parah. Siapa pelakunya? Rizky Pratama. Siapa Rizky Pratama? Menantu keluarga Nindya. Dulu cuma satpam biasa. Segera hubungi Dokter Sakti. Hanya dia yang bisa selamatkan. Baik, Tuan Tua. Tenang saja, aku pasti habisi dia. Kakek, sekarang mitra kerja batal kerjasama. Atau saluran kerja batal kontrak. Hampir semalam saja, kami rugi sampai 5 triliun. Cari tahu. Siapa yang main belakang keluarga Anindya? Keluarga Wijaya. Kemarin mereka keluarkan perintah lawan grup Anindya. Pelakunya, Rizky Pratama. Rizky? Ya, si brengsek Rizky Pratama. Dia lukai Tuan Muda Wijaya. Kepala keluarga Wijaya sudah bilang, kalau nggak bawa dia, minta maaf ke Wijaya, seluruh keluarga Anindya tamat. Berani sekali. Cepat ikat dia. Kirim ke Wijaya. Segera. Wah, kue ini cantik sekali. Tunggu ibu pulang. Ayah dan ibu bisa temani putri kecil ulang tahun bareng. Ayah bakal selalu temani aku ulang tahun. Tentu saja. Ayah akan selalu di samping kamu dan ibu. Rizka, ayah pergi dulu. Kau makan kue ya? Baik, Ayah. Aku nggak percaya. Serang dia.
Andy, waktumu sudah tiba. Jangan nekat! Kalau enggak, Putri nggak bisa kau selamatkan. Kau bilang Putri kenapa? Dia dibawa kakek ke Wijaya buat minta maaf. Paman, semua ulah brengsek Rizky itu. Kami nggak ada hubungan sama itu. Paman Wijaya, dengar penjelasanku. Kami nggak... Gara-gara kamu dia mati. Bapak Wijaya, kami sudah kirim orang tangkap Rizky itu. Tenanglah. Tenanglah. Semua ada penyebabnya. Tolong lepaskan kami. Semua ulah brengsek Rizky itu. Kami nggak ada hubungan sama itu. Dasar anak durhaka. Kamu buta. Kalau tidak, kau cari sampah begini jadi pacar. Si pembawa sial. Kamu mau habisi kami semua. Dasar anak durhaka. Apologize to kepala keluarga Wijaya. Pergi semua. Kau tetap di sini. Baik. Rizky nggak akan sembarangan pukul. Aku percaya dia. Kalau Rizky benar salah, aku Putri yang tanggung. Oke. Kau mati saja. Siapa berani sentuh dia? Aku basmi sekeluarganya. Rizky, jangan urus aku. Cepat pergi. Dasar bocah, kamu datang juga. Cepat, sujud sama anakku. Tak mungkin. Kalau gitu, aku potong lehernya. Ku bilang, kalau kau sentuh dia, aku basmi sekeluargamu. Satpam kecil berani lawan aku. Siapa di samudera berani sentuh aku? Ayo, tunjukkan saja. Keluarga Wijaya. Tak kau anggap serius. Bocah, hari ini kau pasti mati. Gawat Pak Ketua, barusan semua perusahaan mitra batal kontrak. Kata produk kami bermasalah. Minta ganti rugi 300 miliar. Konsumen yang pesan 500 miliar mati kecelakaan. Proyek kami dihentikan, pabrik juga batal. Kenapa? Otoritas juga turun. Kata semua perusahaan kami selingkuh pajak. Minta keluarga Wijaya ikut penyelidikan. Aku takkan selamatkan anakmu. Kenapa? Tanya saja dia lakukan apa. Pak Ketua. Kamu siapa sebenarnya? Pertunjukan baru saja dimulai. Sabar saja. Siapa yang bunuh dia, aku kasih 1 triliun. Aku habisi kamu. Hentikan. Hari ini aku mau lihat, siapa berani ganggu Tuan Pratama. Hendra, kenapa ke sini? Di luar villa penuh orangku. Kau sudah dikelilingi. Kau ingin balas dendam padaku? Pernah terpikir, kenapa aku lukai anakmu? Kenapa? Beberapa tahun lalu, dia tabrak putriku. Malah suruh orang uji jarum padanya. Kalau dia tak mati, tak adil bagi Tuhan. Sekarang, kau ancam aku pakai putri. Keluarga Wijaya tak perlu ada lagi. Keluarga Wijaya tak perlu ada lagi. Kalau begitu, kita mati bersama saja. Beraninya kamu kasar ke Tuan Pratama. Ku bunuh kau dulu. Hilangkan keluarga Wijaya dari kota Samudra. Siap. Bilang padaku, siapa dia? Yudi Wijaya. Kau berani ganggu orang sehebat ini? Hebat juga. Selesaikan bersih. Ini cara kau kerja. Keluarga Wijaya menyinggung Rizky. Sepanjang keluarga hancur dalam semalam, grup Wijaya hilang dari kota Samudra. Ini sandiwara yang kau atur? Tuan, tenanglah. Aku juga tak sangka Rama Wijaya si sampah itu, bahkan Rizky Pratama tak bisa disentuh pun. Aku juga nggak nyangka Rama Wijaya si sampah itu malah nggak bisa sentuh Rizky Pratama. Kau juga tak sangka dasar sampah. Kau tahu berapa banyak tenagaku kau habisi? Baik. Sudah boleh kau pergi sendiri. Kali ini, pastikan Rizky Pratama mati. Tenanglah, kali ini aku pasti hukum Rizky dengan darahnya. Pergi. Baik. Rizky, cepat kabur. Putri. Rizky, jangan urus aku, Rizky.
Rizky, keluarga Wijaya tak akan tinggal diam. Atau cepat doa Rizka tinggalkan kota Samudra. Sudah aman. Keluarga Wijaya sudah tamat. Tamat? Ya, ku dengar. Semalam sekejap saja semua bangkrut. Satu malam saja semua bangkrut. Jadi, apa ada bapak, ibu, dan kakek? Kakek dan yang lain baik-baik saja. Sudah pulang ke rumah. Syukurlah, ibu masih sakit. Rizka, ibu tak sakit. Begini saja. Kemarin Rizka tak ulang tahun. Hari ini bapak ibu ajak pergi ulang tahun ya? Bagus, Rizka mau sama bapak ibu ulang tahun bareng. Rizka anak baik. Akhirnya bisa ulang tahun sama Rizka. Harus merayakan dengan meriah. Bagus, kau tahu. Kau lenyap 6 tahun. Rizka kurang kasih ayah. Bilang, kau mencuri jam ibu kan? Bukan, aku mau ambil boneka. Mencuri jam, masih pura-pura. Bilang, kau yang mencuri jamku kan? Bukan, aku mau ambil boneka aku. Mencuri jamku, malah pura-pura disakiti. Mata mana yang kau lihat? Dia yang ambil. Ibu, benar-benar bukan aku. Jangan takut, Rizka. Ibu percaya sama kamu. Kalian pasti orang tua si manis ini kan? Dengar ya, kulihat dengan 2 mata. Sekarang juga, ganti rugi. 190 juta. Nona Wijaya, untung belum pergi jauh. Saat coba baju tadi, jam ini tertinggal di resepsionis. Untung ada CCTV. Maaf ya, jam ini benar-benar bukan putrimu yang curi. Lihatlah, wajahnya kena pukulku. Tapi, lain kali jangan masuk ke bawah meja orang lagi. Kau pukul Rizka, mau pergi? Tapi, lain kali jangan masuk ke bawah meja orang lagi. Kau pukul Rizka, mau pergi? Gimana? Apa cuma 2 tamparan kau mau aku bayar ganti rugi? Kau tindas aku? Boleh. Tindas putriku? Gak boleh. Dasar brengsek. Si manis. Berani kau pukul aku? Akan kubunuh kau! Percaya nggak? Kubunuh kau sekarang. Bengsel! Berani kalian ganggu aku. Kalian tahu siapa kakakku? Dia manajer grup 3 Bunga. Ku beri kakakku tahu, biar habisi kalian. Ibu, jangan takut. Ayah pahlawan. Dia lindungi kita. Benar. Ayah lindungi kalian. Kalau kau mau mati, aku bantu saja. Minta maaf ke putriku. Gak mau. Minta maaf! Tunggu saja. Aku, Rina, bersumpah. Kalau putrimu tak mati, aku bukan manusia. Tamparan ini untuk putriku. Kau cari mati! Kalau nggak habisi putrimu, aku nggak bakal hidup. Tamparan ini untuk putriku. Kau cari mati! Siapa yang berani ganggu adikku? Kalian cari mati? Kak, tolong. Keluarga mereka benar-benar keterlaluan. Aku cuma fitnah mereka, malah aku disiksa. Harusnya lihat siapa pemiliknya. Berani kalian ganggu adikku? Kalian cari mati? Adikmu tampar putriku 2 kali. Aku marah, jadi aku balas. Kalau marah, arahin ke aku. Rina tampar putrimu. Itu karma putrimu dari 3 kehidupan. Orang lain minta pun tak dapat. Berani siapa sentuh adikku. Ku bablas kepalanya jadi bola sepak. Tapi putriku, berani siapa sentuhnya? Ku bablas kepalanya jadi bola sepak. Kak, habisi mereka hari ini. Pokoknya, 2 penjahat ini tak boleh keluar hidup-hidup. Kalau enggak, muka aku di kota Samudra, biar kulihat hari ini berapa hebat kalian. Bapak Gunawan. Bapak Gunawan, jangan ikut campur urusan orang. Bapak Saputra, maksudmu? Aku akan bawa mereka bertiga. Mereka bertiga hari ini takkan kulepaskan. Meski aku Rian hutang budi padamu. Rian, hutang budimu berapa harga? Hari ini, kalau kau berani sentuh Tuan Pratama, jangan salahkan aku. Biarkan kau keluar mati. Hari ini kau mau berantem denganku? Mereka berdua harus mati hari ini. Rian, kalau kau cukup tangguh, kau boleh coba. Bisa keluar hari ini. Hello? Baik.
Bos, kami dikelilingi 100 satpam. Bagus. Kau bisa lindungi hari ini, tapi tak bisa selamanya. Ayo. Nona Anindya, Tuan Pratama, kalian tak apa? Terima kasih, Pak Samudra. Terima kasih, Paman. Sama-sama. Kenapa ke sini? Ada urusan dengan Tuan. Bayu bilang Tuan di sini. Tak sangka kejadian ini. Maaf, Bu. Putri kecil. Grup 3, Bunga. Aku pasti habisi mereka. Ada apa? Ada kabar Aditya. Aditya sembuhkan diri, sekarang sudah kembali ke kota Samudra. Akhirnya hari ini juga. Berani sentuh istri anakku. Cepat cari dia. Baik. Rizka, tutup mata. Buka. Lihat. Ini hadiah buatmu. Sayang kamu, permen ini enak banget. Maaf hari ini. Rizka ada bapak ibu, gak sedih. Kalau ada bapak, nggak ada yang bisa sakiti kamu. Bapak, coba makan. Bapak, cium ibu. Bilang ibu manis gak? Jangan asal ngomong. Ibu mayu. Cepat pulang sekarang. Siapkan barangmu. Pindah dari keluarga Anindya. Kembali sekarang juga. Siapkan barangmu dan keluar dari sini. Aku salah di mana? Kamu salah di mana? Kamu nggak tahu sendiri. Ada apa, Putri? Kakek suruh aku pulang. Kata kakek, aku harus keluar dari keluarga Anindya. Tak boleh balik lagi. Kakek, tenanglah. Putri Anindya, si manis. Beraninya kau kembali. Kau bukan kau. Rama takkan mati. Keluarga kami semalam takkan hampir mati di keluarga Wijaya. Keluar dari sini. Kau mau mati? Kakek, kenapa kakek usir aku dari keluarga Anindya? Apa aku dapat kontrak rumah sakit Nusantara senilai 100 miliar masih tak cukup ganti rugi salahku? Si pembawa sial. Beraninya kau balik tanya kenapa? Si pembawa sial. Kemarin malam kita hampir musnah karena kalian berdua. Masih tanya kenapa? Kenapa kamu tega banget? Ibu. Siapa ibumu? Si manis. Punya malu dong. Kamu akan diusir dari keluarga kita. Kamu tak dapat saham. Siapa peduli? Jadi ibu si sial. Kakek bilang aku apa? Order 1 triliun juga gak berguna. Kalau bukan kamu yang ganggu, order ini pasti sudah dapat melatih. Lagian, kemarin malam, kamu hampir hancurkan keluarga Anindya. Keluarga Anindya butuh bintang macam kamu. Kakek, aku sudah banyak berkorban untuk keluarga Anindya. Apa tak ada manfaatnya? Gak ada, Putri Anindya. Mulai sekarang, kamu tak ada hubungan dengan keluarga Anindya. Order 1 triliun itu biar Melati yang urus. Keluar dari keluarga Anindya. Keluar dari keluarga Anindya. Kau dengar? Putri Anindya, si pembawa sial. Cepat pergi! Kau berdiri di sini. Cuma mengotori mata keluarga kami. Oh ya, bawa si manis itu keliling jalan bareng. Sudah kubilang, kau mau mati. Kau tega pukul wanita. Rizky Pratama, kau mau apa? Kakek, aku bisa lihat Putri mau tinggal di Anindya. Kakek benar mau usir dia? Satpam miskin sepertimu. Urusan keluarga Anindya, mana beraninya kau campuri? Baik, kalau begitu, tunggu saja kau sujud sama Putri. Rizky Pratama, kau lancang. Kau berani sekali. Duna ya, kalau aku sujud sama Putri, aku jadi anakmu. Dasar brengsek. Pergi! Pergi dari sini! Pergi dari sini. Rizky, ayo pergi. Oke, ayo pergi. Rizky, kau pikir aku harus cari kerja baru? Kalau tidak, Rizka, kita bakal kelaparan. Tak usah, sudah kubilang. Kakekmu pasti berlutut memohon padamu. Aku serius. Aku bicara serius. Besok aku mau cari kerja. Kau pikir bagaimana? Putri,
Kalau kakek benar memohon kau kembali, kau akan kembali. Mana mungkin? Dia tak akan cari aku. Brengsek! Dasar brengsek! Keluarga Anindya kau punya anak perempuan yang tak tahu aturan dan kehormatan. Ini aib besar. Lihat dirimu. Anak perempuanmu seperti apa? Lihat dirimu. Anak perempuanmu seperti apa? Dan brengsek itu sujud sama putrimu. Dia pikir dia siapa? Ayah benar. Aku salah mendidiknya. Semua salahku. Kalau ayah... Sudah. Kakek, gawat. Sungguh gawat. Ada apa lagi? Tadi Dr. Sati telepon. Katanya produk kita tak lulus. Mau batal kerjasama. Dan menurut kontrak, kita harus bayar ganti rugi 3 kali lipat. Totalnya 300. Mana mungkin? Produk keluarga Anindya semua dibuat dengan teliti. Aku tanya, Dr. Sakti bilang apa lagi? Dia bilang apa lagi? Kata dia mau kontrak dengan kita. Cuma karena Putri. Kalau Putri bukan penanggung jawab, kerjasama langsung batal. Sini teleponnya. Panggil Putri pulang. Sini HP-nya. Panggil Putri pulang. Halo, kakek. Kata-kataku sama. Mau ajak Putri pulang, berlututlah Dat. Rizky, jangan keterlaluan. Kakek, si Rizky brengsek itu gak mungkin suruh kita berlutut minta Putri. Aman kedua, lihat apa yang kau buat. Kau suruh kakek sujud ke Putri. Kau mau lawan kakek ya? Brengsek! Apa maksudmu? Sekarang Putri sudah diusir dari rumah. Dia bukan anakku lagi. Apa urusanku? Jangan cari masalah dan menumpahkan semua tanggung jawab padaku. Diam semua! Kalian brengsek. Saat seperti ini, masih main licik. Dengar baik-baik. Kalau proyek rumah sakit Nusantara batal, tak ada yang bisa warisi asetku sedikit pun. Ayah, kakek. Kalau proyek rumah sakit Nusantara batal, tak ada yang boleh warisi asetku sedikit pun. Ayah, kakek. Ayah. Kamu gak apa-apa? Masih diam apa? Cepat siapkan mobil. Ikut aku. Jemput Putri pulang. Tapi apa? Uang atau gengsi yang penting. Kamu tahu nggak? Tiap detik tertunda, kamu tahu berapa rugi perusahaan. Baik. Telepon kakek. Ya, dia mau kamu pulang. Tapi menurutku tak bisa lepasin mereka. Jadi kubiarkan berlutut minta maaf. Kamu gila. Kakek di keluarga Anindya itu figur tertinggi. Kau suruh dia berlutut. Kau mau permalukan seluruh keluarga Anindya. Percayalah, mereka segera datang. Percayalah, mereka segera datang. Putri, buka pintunya. Kakek jemput kamu pulang. Kakek. Kakek, kalian benar-benar datang. Putri Anindya, kamu memang hebat. Kau malah suruh kakek jemput pulang. Cepat, sujudlah! Andy, perhatikan baik-baik. Siapa yang harus sujud memohon Putri pulang? Dasar brengsek! Kau pikir kau siapa? Menurutmu, kakek harus sujud padamu? Kakek, dasar anak nakal. Dia malah... Diam! Sujud semua! Ayah, apa-apaan ini? Putri, kakek sujud padamu. Silakan pulang. Ayo. Kakek. Putri, kakek sujud padamu. Silakan pulang. Ayo, kakek. Putri. Kakek, jangan begini. Jangan buat aku malu. Aku ikut kakek pulang. Kakek tak perlu sujud.
Tapi Andi harus sujud. Kamu siapa? Beraninya suruh aku sujud. Kakek orang tua tak perlu sujud. Tapi minta tolong harus ada sikapnya. Harus ada yang sujudlah. Kakek, jadi Andy harus sujud. Rizky, jangan banyak omong. Dasar brengsek. Cepat sujud ke Putri, minta dia pulang. Kakek, dia Putri kenapa harus sujud padanya? Beraninya. Suruh sujud, sujudlah. Apa kau tak dengar kata kakek? Kakek, Apa kau tak mendengar kata-kataku? Kakek. Putri, kembalilah. Kembalilah, aku mohon. Keluarga Nindya tak bisa tanpa kau. Kak, bangunlah. Aku sudah janji kakek. Hari ini aku pulang. Baik. Putri memang baik. Tunggu dulu. Aku ingat ada yang bilang. Kata apa? Katakan. Kalau engkau sujud, kau anakku. Kau. Anak durhaka. Berulah saja. Ayah, benar. Kalau begitu, hubungan keluarga jadi kacau. Tapi kita pisahkan saja. Ayo anakku, panggil ayah. Jangan terlalu keterlaluan. Putri, kakek pamit dulu. Baik, kakek. Gak nyangka kamu jahat banget. Dia selalu nindas kamu. Lagian, dia juga buat masalah sendiri. Tak bisa salahkan orang lain. Kok kamu yakin kakek bakal cari aku? Gampang kok. Saat Dokter Sakti tanda tangan kontrak, itu karena muka kamu. Sekarang kamu tak di keluarga Anindya. Dokter Sakti tak akan kerja sama mereka. Kukira keluarga Anindya butuh aku. Ternyata cuma hayal. Dasar bodoh. Ini bukti kamu penting. Tuan muda kembali. Kamu hebat sekarang. Jadi manajer grup 3 bunga. Aku pun harus tunggu. Kenapa bicara begitu? Semua salah Rizky itu. Rizky Pratama? Si suami satpam keluarga Anindya. Dia hampir lumpuhin adikku. Wajahnya masih bengkak. Aku harus habisi dia. Kayaknya mudah sekali ketemu dia. Apa kamu juga benci dia? Aku benci dia banget. Apa kamu juga benci dia? Aku benci dia sekali. Rizky Pratama, kali ini walau kau naga, aku akan keluarkan uratmu biar kau jadi ulat mati. Tuan muda, apa rencanamu? Begini. Mas Rian, kita skip basa-basi saja. Tanah di Sungai Indah. Menurutmu keluarga Anindya bisa dapatkan? Bapak Seno mungkin tak tahu. Aku dan keluarga Anindya ada masalah besar. Ibu, cukup saja. Dulu aku lihat Rizky menyinggung adiknya. Dasar tak becus. Mas Rian itu manajer grup 3 bunga. Si pembawa sial. Cuma buat masalah. Tapi putrimu cantik juga. Putri. Soal tanah itu, tak mau bicara denganmu. Cuma mau bicara dengan... Tapi putrimu cantik juga. Putri. Soal tanah ini, tak mau bicara sama kamu. Cuma mau bicara sama Putri. Putri, kau tak dengar Mas Rian? Dia mau bicara soal tanah ini. Ibu, aku tak mau. Ingat baik-baik, kalau kau rusak urusan ini, kau dan Rizky si brengsek itu keluar dari rumah itu. Jangan lupa, rumah itu milikku. Aku yang atur. Mas Rian, berapa harga tanah itu kalau jual ke kami? Ini rahasia bisnis. Kalau ada orang lain, takkan ku bilang. Paham. Ini rahasia perusahaan. Aku paham. Putri, tanah ini sangat penting. Kau harus manfaatkan kesempatan ini. Kau bukan gadis kecil lagi. Jangan sok sombong. Putri, tanah ini sangat penting.
Kau harus manfaatkan kesempatan ini. Kau bukan gadis kecil lagi. Jangan sok sombong. Kadang perlu berkorban. Mas Rian mau sama kau. Itu beruntung. Malam ini kau tak usah pulang. Rizky serahkan padaku. Asal kau ikut aku, masalah lalu tak usah dibahas. Tanah ini tergantung keseriusanmu. Lihat, kontrak sudah siap. Harga aslinya 100 miliar. Sekarang 70 miliar. Lihat, cocok nggak? Terima kasih Pak Gunawan. Sejak ketemu kau, aku ingin kau jadi milikku. Wanita sepertimu, baru pertama ku coba. Kau mau apa? Terima kasih Bapak Gunawan. Sejak pertama ketemu, aku sudah mau dapatkan kamu. Wanita sepertimu, baru pertama ku coba. Kamu mau apa? Kamu menarik juga. Kamu tahu, aku suka main. Khusus buatku ya? Jangan mendekat, jangan mendekat. Menarik, sangat menarik. Mendekat lagi. Aku bunuh diri di depan kamu. Berani ancam aku? Biar kau tahu sensasi kegembiraan. Kamu gak apa-apa, Putri? Rizky? Aku manajer grup 3 bunga. Berani kau pukul aku? Aku tak takut. Putri Anindya, tunggu saja. Aku habisi kalian. Hentikan! Mas Rian. Rizky Pratama, dasar brengsek. Kamu tahu dia siapa? Dia Tuan Muda Gunawan. Cepat sujud, minta maaf ke Mas Rian. Rizky, dasar brengsek. Kau tahu dia siapa? Dia Tuan Muda Gunawan. Cepat sujudlah, minta maaf ke Mas Rian. Bapak Gunawan? Minggir! Kalau tak sujud, aku habisi kau. Bahkan habisi semua keluarga Anindya. Rizky, dasar brengsek. Kau dengar? Mas Rian suruh sujud. Kalau tak sujud, seluruh keluarga Anindya akan tamat. Rizky, ayo kita sujud saja. Putri, kita tak perlu sujud. Rizky, apa kau bilang? Berani kau ulangi. Ku bilang, kita tak perlu sujud. Dasar. Dasar, tumbai sekarang juga. Rizky, apa kita akan bikin masalah besar? Pisau dari mana? Pisau? Aku tak tahu. Putri, kalau aku tak datang hari ini, apa kau akan... Jangan marah padaku. Putri, kalau ada apa-apa, bilang saja padaku ya. Aku tak bisa kehilangan... Rizka juga takut kehilangan. Baik. Nanti aku tak akan sembunyiin apa-apa lagi. Bilang, ada apa hari ini? Tuan Muda Gunawan malah terluka parah. Kamu mau keluarga Anindya tambah kacau? Ayah, semua ini terjadi karena Rizky. Mas Rian dipukul Rizky si brengsek itu. Apa? Panggil si brengsek itu ke sini. Biar kulihat hari ini aku patahkan kakinya. Ayah, jangan marah. Aku telepon sekarang biar mereka datang. Rizky, cepat ke sini. Ayah, dia segera datang. Rizky, si celaka. Kamu tahu siapa Mas Rian yang kamu pukul? Kau buat kami hilang tengah Sungai Indah, tak bisa bangun kawasan, tak bisa bergabung 3 bunga. Keluarga Anindya takkan jadi keluarga elit. Kalau tak bisa bangun kawasan, tak bisa bergabung 3 bunga, keluarga Anindya takkan bisa jadi keluarga elit. Kakek, Rizky cuma mau tolong aku. Kalau marah, marahin aku. Anak durhaka. Mas Rian ada yang kurang. Dibanding dia, lebih baik ribuan kali lipat. Kakek! Gawat. Mas Aditya 3 bunga. Bawa Rian ke sini. Tuan Muda Santoso, silakan duduk. Lama tak jumpa. Kau masih ingat aku? Nona Putri, apa kabar? Kau datang pas. Aku tak perlu cari kau. Orangku diserang. Kepala Anindya, soal ini, kau mau gimana? Orangku diserang. Kepala Anindya,
Masalah ini, apa tindakannya? Dasar brengsek! Cepat, sujud minta maaf! Aku tak salah. Kenapa minta maaf? Kau tak salah. Kau tak salah. Tuan Muda Santoso akan datang sendiri. Kudengar kalian melamar kontrak kerjasama dengan kami. Mas Aditya, apa maksudnya? Aku mau Rizky. Sujud minta maaf ke orangku. Kalau tidak, jangan harap dapat tiket masuk 3 bunga. Cepat sujud! Minta maaf! Aku Rizky takkan sujud! Kalau kau tak sujud, aku pukul sampai kau sujud. Kakek, Rizky cuma mau tolong aku. Dia tak salah. Si pembawa sial, ini salahmu. Kalau bukan kau cari orang macam ini, keluarga Anindya takkan sering-sering bermasalah. Kalian tak punya niat baik. Jangan salahkan aku. Tenanglah. Kau mau sujud atau tidak? Kalau tak sujud, keluar dari keluarga Anindya. Kau mau sujud atau tidak? Kalau tak sujud, keluar dari keluarga Anindya. Cuma grup 3 bunga. Belum pantas. Mas Aditya. Kakek! Ayah, kakek. Mau masuk 3 bunga, suruh Rizky datang sendiri. Dendam lama dan baru harus kita selesaikan. Bos, ada apa? Kamu tahu grup 3 bunga? Grup 3. Bunga utamanya bangun rumah mewah. Pesisir Lotus di kota Samudra hasil pembangunan mereka. Tapi kenapa tiba-tiba tanya soal ini? Aku mau beli tanah itu seluruhnya. Bos, bercanda ya? Kekayaanmu belum cukup. Buatmu tabungan di kartu cuma angka saja. Bapak, kenapa tertarik sama tempat sepi begini? Buat Anda, tabungan di kartu cuma angka saja. Kenapa Anda tertarik ke Samudra, tempat terpencil ini? Sudah, jangan banyak omong. Pergi belikan. Baik. Selain itu, dalam sebulan, semua departemen dan saluran harus beroperasi normal. Terutama sebelum 3 bunga masuk ke samudra. Baik, Bos. Gimana kakek? Kakek tak apa. Tapi kata orang 3 bunga, kalau besok tak beri jawapan, keluarga Anindya bakal habis. Semua karena kalian. Keluarga Anindya dan 3 bunga hilang kesempatan kerjasama. Kecuali ada 1.000 miliar, baru bisa ikut proyek 3 bunga. 1.000 miliar? Mana bisa dapat? Dasar brengsek! Tak bisa bantu, malah bikin rusak. Sejak dia kembali, banyak masalah. Mau hancurkan keluarga Anindya. Maaf ayah ibu. Kakek, jangan marah lagi. Aku janji, besok aku pinjam uang. Pasti dapat 1.000 miliar itu. Maaf ayah ibu. Kakek, jangan marah lagi. Besok aku pasti pinjam uang. Pasti dapatkan 100 triliun itu. Lucu. Kau tahu grup Anindya hutang berapa? Sekarang ada berapa bank yang mau pinjamkan? Kakek aku dan Putri yang buat masalah. 100 triliun itu, biar aku urus. Kau urus? Urus apa kau? 100 triliun itu, kita ada cara. Ini Fajar, teman masa kecilku. Baru pulang kuliah luar negeri. Sekarang dia manajer di bank komersial. Asal dia ada, pinjaman 100 triliun ini cuma perlu 1 kata saja. 100 triliun bukan jumlah kecil. Cuma manajer 1 departemen, kayaknya tak punya wewenang. Kau tahu apa? Siapa bilang Fajar tak punya wewenang? 100 triliun itu biar aku urus. Aku dan direktur bank sahabat dekat. Besok kerja bilang saja. Pasti berhasil. Bagus. Bagus. Aku tahu Fajar ini hebat. Tak ada yang tak bisa. Aku tahu Fajar ini hebat. Tak ada yang tak bisa dia lakukan. Itu sangat bagus. Masih diam saja. Cepat terima kasih ke Fajar. Kakek, masih belum berhasil. Terima kasih sekarang. Apa tak terlalu cepat? Kamu siapa? Dia mau bantu. Itu tanda baiknya. Beraninya kau mencibirnya. Kakek, jangan marahi Rizky. Dia tahu salahnya. Jika proyek 3 bunga, Putri bisa tanda tangani. Harap beri Putri 30% saham keluarga Anindya. 90% saham? Kenapa tak ke langit saja? Ini kerjasama 3 bunga. Kau pikir orang sembarangan bisa ambil proyek ini?
Siapa suami idamanmu? Kayaknya tak berani datang. Kau juga, si pembawa sial. Dia tak mau kau lagi, bagus juga dia tak datang. Kalau tak datang, kalian berdua keluar dari keluarga Anindya. Si pembawa sial. Apa dia nggak mau kamu lagi? Bagus juga kalau dia nggak datang. Kalau nggak datang, kalian berdua keluar dari keluarga Anindya. Kamu kejam sekali. Sudah, jangan ribut lagi. Tunggu dia 1 menit lagi. Aku terlambat. Memang makin lancang saja. Acara sepenting ini, kamu malah terlambat begini. Melati. Gimana? Tenang saja. Sudah disambut. Ayo, kita masuk. Oke, aku tahu Fajar. Pasti orang hebat. Tak ada yang tak bisa. Ayo. Ayah. Fajar memang hebat. Masuk langsung ke ruang VIP. Layanan ini. Melati memang hebat. Kakek setuju, dia hebat. Ayo Paman Bibi, makan kue. Ini semua berkat Fajar Wijaya. Gampang saja, tak cuma 100 juta. 1 triliun pun gampang. Ini semua berkat Fajar. Gampang saja, tak cuma 100 juta. 1 triliun pun bisa. Fajar, Melati kami belum punya pacar. Kakek rasa kalian cocok. Kakek. Direktur. Beraninya, tanpa izinku kau kasih pinjaman, dan sampai 100 juta. Kau mau mati? Jangan pukul, tenanglah, kami batal pinjam. Penawal, usir dia. Kau menakutinya. Siapa? Putri. Aku Putri Anindya. Kau Nona Anindya? Maaf Nona Anindya. Maaf kau ketakutan. Kudengar kau mau pinjam 100 juta, benar? Sudah siap untukmu. Datang ke kantorku, tanda tangan saja. Kalau 100 juta kurang, 1 triliun pun bisa. Pinjaman tanpa bunga. Maaf Nona Anindya. Maaf sudah kagetkan. Kudengar kamu mau pinjam 1.000 miliar. Benar kan? Sudah kusiapkan. Cukup ke kantorku. Tanda tangan saja. Kalau 1.000 miliar kurang, 10 triliun pun bisa. Pinjaman tanpa bunga. Direktur utama, kau bilang Putri bisa pinjam 1.000 miliar tanpa bunga. Apa kau salah orang? Ibu, dia bilang itu Putri. Pasti tak salah. Benar kan? Direktur utama. Benar-benar. Tuan ini benar. Aku tak salah orang. Ini Nona Anindya. Lalu kita harus bagaimana, Direktur? Kita kan satu bank. Jangan sampai tak beri muka. Dasar brengsek. Muka tahu seharga 100 miliar. Satpam, usir dia. Fajar. Tak apa. Direktur, beri aku kesempatan, Direktur. Silakan, Nona Anindya. Keluarga Anindya tak pernah dapat penghormatan begini. Memang berkat Putri. Ayah, sudah kubilang, Putri itu takkan tinggal di tempat. Nanti suatu hari akan jadi burung phoenix. Semua ini berkatmu. Semua salah Putri. Beraninya kau. Kau! Jangan berlebihan. Nona Anindya, ini kontrak pinjaman 100 triliunmu. Simpan baik-baik. Sedia melayani Anda. Keluarga Anindya, selamat datang. Mas Aditya. Paman Hermawan. Kau sungguh berani buat pacaran. Pinjaman 100 triliun masih mau tambah. Sungguh setia kawan. Tapi kalau kau tahu, dia pernah berlutut memohon padaku. Kau pasti tahu. Dia cuma wanita yang bisa dibeli uang. Kalau kau tahu, dia dulu sujud di depanku memohon padaku. Kau pasti tahu, dia cuma wanita yang bisa dibeli uang. Wanita macam ini pasti bukan pertama meranjak ke ranjang pria lain. Putri, ini benar. Bukan aku. Putri itu bersih. Aku bisa buktikan. Bersih? Siapa percaya? Tak usah bahas Direktur Hermawan. Coba Kepala Keluarga Jaya, Dr. Sakti. Siapa tak hormat padanya?
Kalau bukan dia jadi simpenan orang besar ini, apa penjelasannya? Lihatlah, orangmu bilang begitu. Kepalamu mungkin lagi bertambah topi hijau. Aditya, berani kau bicara lagi. Mulutmu kuhancurkan. Kenapa? Putri boleh lakukan ini, tapi kami tak boleh bicara. Itu sifat si manis. Semua tahu soal ini. Itu sifatnya. Semua tahu soal dia. Kakek, Rizky gila. Tolong kakek. Beraninya, hentikan! Ini tempat apa? Jangan asal berulah. Mas Aditya, Manajer Hermawan. Maaf ya. Kenapa sekarang jadi hebat? Sudah bisa pukul wanita. Marah. Wajar kau dicampakkan. Anakku, Hana. Mas Aditya, kalian tak diterima di sini. Ikut aku keluar. Rizky Pratama, tunggu saja. Keluarga kalian mau pinjam uang, tak cuma saling berantem, malah fitnah Nona Anindya. Pantas jadi keluarga kelas bawah. Kontrak hari ini batal. Aku tak mau kerjasama keluarga kalian. Kontrak hari ini batal. Aku tak mau kerjasama keluarga kalian. Benar kata Tuan. Keluarga kami tak mampu didik anak-anak kami. Benar kata Tuan, kami kurang pandai didik. Maaf membuat Tuan tertaul. Dengar tidak, cepat minta maaf ke direktur. Maaf ke aku. Harusnya minta maaf ke Nona Anindya. Putri, maaf. Aku salah. Maafkan aku. Demi kakek. Aku janji nanti takkan bicara sembarangan lagi. Aku bisa maafkan kamu atas nama Putri. Tapi, minta maaf harus dengan sikap yang benar. Kau harus ke grup Sungai Indah, ke lokasi proyek kerja bangunan sebulan. Apa? Kau suruh aku angkat batu? Sama dengan para pekerja? Rizky, apa maksudmu? Konyol! Melati ini gadis. Mana mungkin ke tempat itu? Kau bercanda apa? Cukup! Direktur Hermawan benar. Biarkan Melati kerja di lokasi. Pulang 10 hari lagi. Cukup! Direktur Hermawan benar. Suruh Melati angkat batu di proyek. Pulang 10 hari lagi. Kakek! Selain itu, saya harap Nona Anindya bisa jadi penanggung jawab utamanya pinjaman ini. Cabang 3 Bunga dipimpinnya. Kalau tidak, uang ini tak bisa kalian pinjam. Tak masalah, asal Bapak mau pinjamkan uangnya. Tunggu dulu. Soal ini harus tanya Putri dulu. Order sebesar ini, aku takut. 100 juta memang bukan jumlah kecil. Begini saja, berikan Putri 30% saham. 30%. Rizky, jangan asal bicara. Kamu pikir apa sih? Putri Anindya punya apa bisa dapat 30% saham? Sebagai anggota Anindya, berkontribusi untuk Anindya, itu kehormatan terbesarnya. Berkontribusi untuk keluarga Anindya, itu kehormatan terbesarnya. Oke. Uang ini pinjaman Putri dari bank. Ini milik pribadi Putri. Uang ini juga bukan bisa asal keluarkan, kan? Ayah, coba pertimbangkan hal ini. Sudah, jangan bicara lagi. Aku setuju bagikan saham ke Putri. Biar dia urus kerja sama 3 Bunga. Jangan berebut lagi. Maaf ya, mobilku ini kalau lihat yang manis langsung marah. Kalian berdua lebih baik menjauh. Mobil tak punya mata, kau juga. Kalau matamu tak berguna, aku tak keberatan keluarkan. Rizky, sudahlah. Taksi kita sebentar lagi datang. Ayah, janji belikan rumah ibu. Besok kita pergi. Rizky, kamu lagi main apa sih? Baru tahu juga aku menang. Besok aku ajak kamu tukar hadiah. Apa? Kamu menang? Rumah ini cantik sekali. Rizky. Kita kesini buat apa? Tentu saja untuk tukar hadiahmu. Ayah, aku mau rumah di tepi sungai ini. Bisa kasih ibu nggak?
Memang anak ayah. Suka sama ayah. Oke, kita belikan buat ibu ya. Ya. Rizky, ayo cepat pergi. Kita mana mampu beli rumah di sini. Jangan sampai diolok-olok orang. Kalian lagi. Kayaknya memang musuh. Ini wilayah pamanku. Siapa suruh kalian masuk? Lihat dulu tempat ini. Orang kaya kalian boleh masuk ke sini. Cepat pergi. Maaf, kami pergi. Bagus kau tahu diri. Putri, kenapa kamu minta maaf? Kami nggak curi atau merampok. Cuma mau lihat rumah. Kenapa? Kayaknya kamu mampu beli. Ngapain diam? Usir mereka. Ayo, Rizky. Ayo cepat pergi. Kita sudah lihat saja. Saran aku, keluar dan belok kiri. Beli permen buat anak-anak. Jangan maluin diri. Beli permen buat anak-anak saja. Jangan malu-malu di sini. Rizky. Ini Putri Anindya. Kenapa? Lihat, aku tak kerja di proyek. Kecewa. Biar ku kenalkan. Ini pacarku. Aditya Santoso. Identitasnya tak usah ku serep terlalu panjang. Tak seperti Rizky, cuma jadi satpam kecil. Iya sayang? Iya, betul. Kalian berdua cuma liburan ke sini. Paman kasih 100.000 buat sekolah. Jangan maluin paman. Jangan jadi kayak ayah saat besar. Ambil. Rizky cuma satpam bau aja. Meski pulang dari militer, tetap miskin, tak punya apa-apa. Cuma lihat-lihat rumah saja. Tak usah uangmu. Ayahku menang lotre. Dia banyak uang. Gak mau uangmu. Ayahku menang lotre. Dia banyak uang. Ayahmu itu miskin. Kalau dia mampu beli rumah jutaan ini, aku akan telanjang lari. Ayahku bukan orang miskin. Ayahku pahlawan besar. Ayah pahlawan kan? Ayah mau belikan ibu rumah kan? Iya, Rizka benar. Ayah belikan sekarang. Lihat, apa ini? Kupon beli rumah 5.000. Mau bikin aku ketawa mati. Apa? Kupon beli rumah 5.000? Aduh, kamu ini. Jangan ajari anak jahat ya. Putri. Pacarmu ini, apa dia bodoh? Malah bawa kupon 5.000 buat beli rumah. Putri, kamu yang gila atau pacarmu yang gila? Putri Anindya. Kamu yang gila atau pacarmu yang gila? Soal pacarku bodoh atau tidak, itu urusanku. Aku mau... Dia memang lucu. Takkan pernah punya harga. Tak punya uang, jangan malu-malu. Karena kita pernah bersama dulu. Sini. Ngapain ambil barang orang? Ambil 2 juta ini. Walau susah, jangan anak menderita. Kita berdua bersih dari hal itu. Bapak Santoso, ambil 2 juta ini. Aku tak butuh. Apa? Aditya kasih 2 juta ini. Itu tanda hormat. Kamu malah nolak. Menurutku, kamu memang tak tahu diri. Dasar brengsek. Berani pukul aku. Aditya, dia tega pukul aku. Kau harus balas dendam. Baik sayang, ya aku urus. Berani kau sentuh wanitaku? Kau lupa? Keluarga Anindya masih kerja sama 3 bunga. Berani kau sentuh wanitaku? Kau lupa? Keluarga Anindya masih mau kerja sama 3 bunga? Grup 3 bunga tak kuanggap sama sekali. Siapa berani ganggu Putri, aku habisi dia. Tak tahu diri. Kau cari mati. Aditya. Sapam! Mana sapamnya? Halami mereka! Rizky, tak apa. Si bocah ini pasti terluka sebelum keluar dari sini. Rizky, ayo cepat pergi. Jangan takut. Kami pelanggan. Meski ribut, kami tak masalah. Hari ini, aku pasti beli rumah ini. Kalau tak beli, aku tak keluar dari sini. Dasar miskin, mau beli rumah. Beraninya pakai kupon 5.000 di tanganmu. Hajar dia! Ada kamera di sini, jangan berulah. Hajar, jangan takut. Bunuh dia kau dapat 1 miliar.
Enggak, ku beri kau 10 miliar. 10 miliar? Hajar! Tak mau ya? Biar aku. Gak mau ya? Biar aku. Rizky Pratama. Aditya Santoso. Ada apa ini? Paman, dia tak mampu beli rumah malah berani pukul orang. Benar-benar lancang. Awalnya mau kubeli. Kalian bilang begitu, hari ini aku harus pakai kupon ini. Kupon? Dasar brengsek. Beberapa hari lalu kau hancurkan mobilku yang mahal. Sekarang mau pakai kupon 5.000 beli rumah di sini. Kau kira ini toko 1.000? Ku beri waktu setengah jam. Ganti rugi 1 miliar. Kalau tidak, jangan harap keluar. Dengar si manis, kalian harus ganti rugi 1 miliar. Kau juga, kau pikir diri satpam, bisa sombong. Dengar ya, sekarang bukan soal si kuat siapa yang benar. Tapi kalian harus siapkan 1 miliar. Bisa siapkan? Dengar ya, sekarang bukan soal si kuat siapa yang benar. Tapi kalian harus siapkan 1 miliar. Bisa siapkan? Ini 1 miliar loh, ini 1 miliar loh. Atau cari orang tuaku saja? Enggak, cari orang tuaku saja. Tenang saja Putri, mereka takkan berani. Bapak Surya, apa tak mau tanya tim penjualanmu cara menjual rumahnya? Atau kalian memang toko yang sombong dan mata duitan? Mancang, ngapain kau urus orangku? Kau buat onar di tempatku. Hancurkan mobilku. Luka-lukai orangku. Mungkinkah? Bapak Surya kenapa? Indra, kau kenapa? Ini, gak apa-apa. Cepat hentikan, kau buat masalah besar. Dia orang yang kubilang, pemilik kartu emas naga. Kartu emas naga? Ini kartu untuk orang yang paling berpengaruh di negeri Surya. Gawat. Gawat. Ini kartu untuk orang teratas di negeri Surya. Gawat, gawat. Bapak Surya tak apa? Bantu aku bangun. Paman, jangan lepasin dia begitu saja. Berani kau bicara? Paman salah pukul, dia Aditya Santoso. Kau punya hak bicara? Atau mau kuserang juga? Apaan ini? Mungkin kupon kita bisa dipakai. Tuan Pratama Nona Anindya, aku salah lihat. Kuponmu bisa pakai diskon 500 juta. Bapak Surya, tadi mereka suruh ganti 1 miliar 500 juta. Ini kurang kan? Tak usah ganti rugi. Masalah hari ini salah mereka berdua. Ayah, kita mau beli rumah. Rizka, uang kita tak cukup. Kita cuma punya 500 juta. Rumahnya 700 juta. Ya, Rizka. Tunggu ayah kumpulkan, baru kita beli ya. Oke. Maaf, salah bicara. Hari ini rumah ini gratis. Kamu suka yang mana? Pilih saja. Hari ini rumah ini gratis. Kamu suka yang mana? Pilih saja. Rumah ini begitu mahal. Tak pantas diserahkan begitu saja. Iya, Bapak Surya, tak pantas begitu. Tak masalah. Ayah jadi pemilik rumah. Karena putriku sudah bilang, aku terima dengan senang hati. Selamat Tuan Pratama. Selamat jadi pemilik rumah nomor 1269 di komplek kami. Mas Aditya, Ini cek 100 miliar. Benar-benar terkumpul. Kemarin di kantor proyek begitu sombong. Tak sangka hari ini mau kerja sama. Mas Aditya, aku datang untuk minta maaf. Keluarga Anindya benar-benar ingin kerjasama dengan Tiga Bunga. Aku tak pernah bilang kalau punya uang pasti kerja sama. Nona Anindya, kamu salah paham. Keluarga Anindya sungguh ingin kerjasama dengan Tiga Bunga. Aku nggak bilang kalau punya uang pasti kerja sama. Nona Anindya, kamu salah paham. Jangan keterlaluan. Benar ya, keluarga Anindya itu keluarga kelas bawah. Kecuali kau berlutut panggil ayah. Bisa kau beri pertimbangan. Kau main-main?
Ya, aku main-main. Apa? Jangan pergi. Gak mau kerja sama Tiga Bunga? Kau pulang di mana jelasin ke orang tua itu? Nggak panggil ayah juga boleh. Biar aku senang dulu. Tak tahu malu. Berani kau pukul aku? Hari ini kau mati dulu. Besok Rizky mati juga. Kalian berdua harus mati. Hari ini kau mati dulu. Besok Rizky yang mati. Kalian berdua harus mati. Rizky, jangan mendekat. Aku tuan muda Tiga Bunga. Berani kau sentuh aku. Ayahku pasti habisi kau. Kau takkan jadi lagi. Apa? Tiga Bunga bisa serap rumah sembuh. Gak mungkin. Kau terus-terusan menindas Putri. Matilda! Rizky, kau banyak berubah sejak kembali. Berubah di mana? Kau mulai melindungiku. Bikin aku merasa aman. Rizky, kamu banyak berubah sejak pulang. Berubah di mana? Kamu mulai melindungiku. Bikin aku merasa aman. Ayah, aku mau itu. Ayo, ayah belikan. Putri! 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 Ada kabar? Sudah ketemu. Itu Budi Santoso. Tapi si penjahat itu masih hidup. Tapi apa? Belum bisa ditemukan lokasinya sekarang. Budi Santoso pun tak bisa ditemukan. Seperti lenyap dari dunia. Panggil semua orang Kota Samudra. Bilang pemimpin agung rumah sembuh akan adakan pesta. Itu Budi Santoso, tapi... Si bajingan itu masih hidup. Tapi apa? Belum bisa ditemukan lokasinya sekarang. Budi Santoso pun tak ada jejak. Seperti lenyap dari dunia. Kayaknya ada orang di balik mereka. Dengan rumah sembuh, takkan tak bisa cari orang. Pemimpin agung maksudnya? Panggil semua orang Kota Samudra. Bilang pemimpin agung akan adakan pesta. Kita tarik ular keluar sarang. Segera beritahu jika ada kabar. Baik. Bukannya pemimpin agung undang kita sendiri, kenapa belum muncul? Benar. Bisa lihat wajah Tuan Pemimpin Agung. Ini kesempatan langka sekali. Lihat, itu Rizky Pratama. Dia berani datang? Dasar sampah. Kamu tahu ini tempat apa? Kamu berani masuk ke sini? Lihat baik-baik. Ini rumah sembuh, acara pemimpin agung. Semua di sini kepala keluarga. Kamu tak pantas mengangkat sepatu kami, sampah. Pantas ke sini. Betul. Dia tinggal 3 meter dari sini. Aku pun merasa kotor. Tuan Penjaga Naga, apa kau biarkan dia menodai acara ini? Diam. Ini pewaris keluarga Wijaya, juga pemimpin agung rumah sembuh. Siapa izin kalian bodoh bicara begini ke Tuan? Dia miskin, masih mau jadi pemimpin agung. Kamu tak pantas mengangkat sepatuku. Coba di kehidupan lain. Kamu mau biarin dia ruin pesta kamu? Diam!
Dia pewaris keluarga Wijaya, juga pemimpin agung rumah sembuh. Siapa izinin kalian bodoh bicara tetuan begini? Segitu miskin pemimpin agung. Tak pantas buang sampah. Coba di hidup lain. Salam, Tuan. Tongkat penyembuh? Tongkat penyembuh rumah sembuh? Jangan-jangan kamu pemimpin agung? Benar. Aku pemimpin agung rumah sembuh, Rizky Pratama. Menantu yang baik seharusnya Tuan pemimpin agung. Tuan pemimpin agung. Tuan tampan juga murah hati. Tuan panutan kami. Tuan pemimpin agung, kami masih butuh bimbingan, Tuan. Tenang, aku akan patuh. Katakan ke timur, tak akan ke barat. Tenang saja, nanti aku nurut sama Tuan. Tuan suruh ke timur, aku nggak akan ke barat. Bilang, Putri di mana? Aku nggak akan bilang. Kau bunuh anakku. Kuburu kalian satu-satu. Kalian bayar dengan nyawa. Ini kesempatan terakhirmu. Bilang atau enggak? Kau pemimpin agung rumah sembuh? Bisa selamatkan anakku? Rumah penyembuh bisa obati siapa saja. Bilang, Putri di mana? Asal bisa selamatkan anakku. Aku bilang. Wajah ini terbuang sia-sia buat Rizky brengsek itu. Rizky, apa salahnya aku tega begini? Rizky, panggilannya akrab sekali. Kau tahu nggak, sesuai hubungan keluarga, kau harus panggil aku kakak sepupu. Kamu harus panggil aku kakak sepupu. Lucu. Kamu tahu nggak? Kalau bukan karena dia, aku nggak akan diusir dari keluarga. Aku cuma dorong ibunya dari atas. Cuma itu. Tulang-tulangnya sudah tua. Biar dia cepat mati dan reinkarnasi. Kok kamu tega sisa ibu Rizky? Pantas dia tak cerita soal keluarganya. Beraninya. Kalau Rizky tahu aku tidur sama ceweknya, apa dia bakal marah? Kamu? Aku akan buat kau hidup, segan mati tak mau. Bos, gawat. Rizky datang. Rizky Pratama, beraninya kau datang. Kau rusak keluargaku. Ku beri kau juga rasanya kehilangan keluarga. Kakak sepupu, ternyata kau yang main belakang. Hentikanlah. Rizky Pratama, beraninya kau cari ribut di tempatku. Kali ini aku pastikan kau tak balik pulang. Pasukanmu itu tak sampai 1 menit ku serang. Beraninya kau lukai saudaraku. Ini nasihat terakhirku. Lepaskanlah. Pasukanmu itu tak sampai 1 menit habis. Beraninya kau lukai saudaraku. Ini nasihat terakhirku. Lepaskanlah. Wanita kau ada di tanganku. Ku beri kau berlutut memohon. Kalau tidak, ku kepung dia. Mati. Berlutut. Kau tak mau menyerah ya? Sudah, serang. Rizky, jangan bunuh aku. Kumohon, lepaskan aku. Ingat, kita pernah sahabat. Jangan bunuh aku. Bawa wanita itu. Sekarang baru mau mohon. Demi paman besarku, aku lepaskan kau. Terima kasih. Rizky, dia bunuh ibumu. Rizky, dia membunuh ibumu. Rizky, aku benar-benar salah. Lepaskan aku. Berulang kali menyakitkan keluargaku. Mat! Ayah, ibu,